tengah pedesaan Ngawis yang tenang, tersembunyi sebuah peninggalan purba yang nyaris terlupakan. Bukan candi megah, bukan istana raja, tapi tumpukan batu-batu besar yang memuat jejak manusia ribuan tahun lalu. Ada yang menyebutnya batu nisan zaman kuno. Ada pula yang percaya arca leluhur yang dikeramatkan. Tapi lebih dari sekedar cerita rakyat, inilah situs Gondang, saksi bisu budaya megalitikum yang tak tercatat dalam kitab sejarah kerajaan manapun. Dan kali ini, kita akan menyelami tapak sejarah yang tersembunyi, bukan dari bangunan megah, tapi dari kesederhanaan yang menyimpan makna tak terhingga tentang manusia dan zamannya. Selamat siang, kami kelompok 1 kelas 10G yang beranggotakan saya Muhammad Hafiz Warisi, saya S. Yoni Satya Putra, saya Gilang Siva Ramadan, saya Muhammad Alif Al-Bahris, saya Gagar Bisono, saya Wenzaki Al-Farigi. Di sini kami sedang berada di situs Gondang, Kelurahan Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, dan akan melaksanakan observasi untuk tugas sejarah kami. Kami dari SMA Negeri 1 Wonosari ada tugas sejarah kunjungan situs di sini. Situs Gondang. Ya. Jadi kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan wawancara terkait situs ini. Iya. Pertanyaan pertama, apa nama lengkap situs ini menurut data resmi ya Pak? Data resminya situs Gondang. Situs Gondang Gunung Kidul. Dinamakan sesuai dengan lokasi dusun sini, dusun Gondang. Seperti yang bisa kita lihat di belakang kita ini, situs Gondang Ngawis adalah situs arkeologi prasejarah bertipe megalitik. Secara administratif, situs ini berada di Dusun Gondang, Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi situs terletak di wilayah cekungan Gunung Kidul yang subur, selaras dengan pola persebaran budaya megalitikum di daerah tersebut. Lalu, kapan pertama kali situs Gondang ini ditemukan atau diteliti ya Pak? Kalau pertama ditemukan, mungkin secara formalnya nggak tertulis. Iya, nggak tertulis karena itu dulunya ladang, ladang untuk pertanian. Jadi kalau ada waktu dulu kan kalau ngolah tanah itu dia kan pakai hewan, pakai sapi, bukan kayak sekarang pakai traktor lah, pakai sapi. Kalau pas melewati kuburan yang in situ, yang asli di situ, yang tadi itu kubur 3 itu, yang tertampak. Tapi sebenarnya banyak kubur di situ. Itu kan 3. Kalau lewat di atas itu, si sapi itu semacam takut atau kayak bahasa Jawa nggak gunduan, dia jingkrak, nggak berani lewat situ, lewatnya minggir. Jadi akhirnya kalau lewat pas posisi di kubur peti batunya itu diarahkan menyampe, dia nggak dilewati. Tapi kalau secara terdokumentasi tadi kalau mau baca di papan informasinya sekitar tahun 34 itu sudah diekskavasi itu diteliti, dibongkar, dilihat tengkorak-tengkoraknya itu tahun 34 itu waktu masih Belanda. Situs Gondang termasuk peninggalan zaman megalitikum, prasejarah akhir ribuan tahun yang lalu, dan tidak dibangun oleh kerajaan klasik manapun. Penelitian awal dilakukan pada masa kolonial. Arkeolog Belanda seperti J.L. Moens dan T.H. van der Hoop meninjau situs-situs megalitik di Karangmojo, termasuk situs Gondang. Sekitar tahun 1934 dan pada tahun 1968, Haris Sukendar mengobservasi kembali objek-objek hasil penelitian Van der Hoop. Sejak tahun 2000, jurusan arkeologi UGM bekerja sama dengan Swaka Peninggalan Purbakala Yogyakarta melakukan ekskavasi dan survei di situs Gondang dan sekitarnya.
Balai Pelestarian Cagar Budaya BPJB DIY juga mulai mengamankan situs-situs megalitik di Gunung Kidul sejak 1982, termasuk situs Gondang sebagai salah satu lokasi penampung artefak megalitikum. Lalu, apakah pernah ada tokoh arkeolog yang meneliti di sini, Pak? Sering, cuman juga itu tadi tidak terdokumentasi. Ada siapa Pak Ujang. Sering karena sini juga termasuk bahan penelitian dari UGM. Iya. Apakah situs ini berasal dari zaman kerajaan tertentu? Bukan. Bukan. Ini lebih tua lagi. Ini situs purba. Jadi dia itu makam orang manusia purba setelah dia mengenal kebudayaan kubur. Dulunya dia tinggal di gua. Sini ada gua Gondang, gua Longop. Ini ke sana. Dulu sini kan subur. Itu ada sungai Bengawan Solo Purba sebelah situ. Jadi karena airnya bagus, tanahnya subur. Waktu dulu orang kan yang penting makan, tidak kayak sekarang kan ada jejet, ada apa. Dulu yang penting makan. Daerah itu subur, dia pasti didiami oleh manusia. Lah mungkin waktu itu kalau dulu sebelum kenal kebudayaan kubur, kalau meninggal cuman diletakkan di dalam gua. Apakah waktu para peneliti ini menurut mereka tuh fungsi situs ini tuh apa, Pak? Itu kuburan. Fungsi utama Ya, kuburan. Oke. fungsi utama kuburan. Terus karena memang apa itunya apa namanya bersautan dengan masa untuk ilmu pengetahuan yang mendukung dari peti kubur batu itu seperti batu menhir yang sebelah sana tadi apa yang segi gini itu dikumpulkan dari desa-desa sekeliling sini. Jadi ya dirawat di satu tempat. Jadi kalau ada yang berserakan di pekarangan warga itu diminta, kalau boleh ya dimasukkan situ, kalau batunya mau masukkan situ. Apakah benar situs ini tuh jadi tempat pemujaan leluhur atau upacara tertentu, ya Pak? Kalau itu bisa ya, karena kadang-kadang ada yang orang peminat kepercayaan itu kadang ada yang berdoa di situ, tapi jarang, tapi ada. Apa makna dari menhir atau kubur batu yang ditemukan di sini ya Pak? Kalau kubur batu otomatis itu kuburan waktu purba. Kalau menhir-menhir itu dulu ada yang sebagai tapal batas desa, ada yang sebagai batu yang disembah. Waktu dulu kan kepercayaannya kan animisme dinamisme, percaya sama batu itu. Mungkin sampai sekarang juga orang-orang tua ada yang masih percaya kalau batu itu ada semacam arwahnya, penunggunya atau apa gitu. Menurut kajian arkeologi, situs Gondang adalah kompleks ritual pemujaan leluhur masyarakat megalitik. Batu-batu besar di lokasi ini dibuat untuk tujuan sakral, melambangkan penghormatan kepada nenek moyang. Dalam praktik penguburan, kubur batu di sini berfungsi sebagai peti pengubur primer bagi jenazah penting. Sedangkan menhir, tugu batu tegak, dipahat sederhana menyerupai sosok manusia dengan menggambarkan wajah dan lengan, yang dimaknai sebagai representasi leluhur yang telah meninggal. Dengan demikian, situs ini adalah tempat pemujaan roh nenek moyang kepercayaan megalitik setempat menilai keselamatan, kesehatan, dan kesuburan masyarakat sangat terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan arwah leluhur. Bisa dijelaskan Pak struktur dari peti kubur batu yang ada di sini? Dalam artian struktur seperti apa maksudnya? Kayak bentuknya bagaimana gitu Pak? Ya kalau lihat tadi kan itu seperti peti zaman sekarang. Kalau peti-peti kayu itu kan kotak gitu loh. Kalau batu juga sama kotak gitu. Cuman itu sudah mengalami ya banyak tahun kan, dari tahun beberapa ribu tahun yang lalu ada yang korosi, ada yang kena bencana. Jadi bentuknya banyak yang sudah nggak utuh. Ada yang utuh tapi kan cuma satu tok itu yang panjang besar itu. Lalu apa yang membedakan menhir di sini dengan situs di Indonesia lain Bapak? Waduh, kalau untuk pembanding yang lain karena saya nggak tahu yang lain bentuknya apa. Tapi biasanya kalau kepercayaan zaman purba hampir sama. Dia rata-rata bikin patung untuk disembah. Oke. Iya.
Apakah ada ciri khas khusus dari batuan dan atau susunannya gitu Pak? Kalau di sini batuannya ya batuan khusus, batu kapur. Tempat kita ini kan banyak kapurnya. Jadi dia pakainya batu kapur, batu putih. Situs Gondang tidak berupa bangunan candi bertingkat, melainkan kompleks megalitik prasejarah. Ciri khas utamanya adalah peti kubur dan batu menhir. Peti kubur batu di situs ini tersusun dari 6 lempeng batu tebal, 4 sebagai dinding dan 2 sebagai alas serta tutup. Di dalam tanah situs juga ditemukan menhir-menhir berdiri tegak yang dibahat sederhana menyerupai arca manusia, berwajah polos dan berlekuk lengan. Menurut data BPCB DIY, pada lokasi ini terdapat 3 buah peti kubur batu in situ dan sekitar 75 menhir. Tidak ada ornamen relief atau arsitektur bercorak Hindu-Buddha di sini. Semua elemen adalah batu besar hasil budaya megalitikum. Siapa yang mengelola dan merawat situs ini Pak? Yang mengelola sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Nah, juru peliharaannya saya, Imam Basuki. Lalu pertanyaan terakhir, apakah ada upaya pelestarian atau kegiatan arkeologi yang rutin dilakukan? Ada, makanya kita ada juru peliharanya, kita yang membersihkan setiap hari. Situs Gondang saat ini berada dalam pengawasan dan pengelolaan BPCB DIY sebagai bagian dari warisan budaya prasejarah. Lokasi ini difungsikan sebagai penampungan artefak-artefak megalitik. Jadi tidak hanya yang berasal dari Gondang Ngawis saja, tapi juga beberapa daerah di sekitar Gunung Kidul. BPJB mencatat ada 3 gubur batu yang di belakang saya dan juga 75 menhir yang berada di sekitar sana, yang juga dipelihara oleh juru kunci. Selain itu, ini juga terjaga kondisinya karena selain ada juru kunci, juga ada aturan yang melindungi dan juga ada pagar-pagar sebagai pembatas situs ini. Di akhir 1990-an secara rutin diinventarisasi oleh tim arkeologi. Pemerintah daerah dan BPJB terus melakukan inventarisasi, pengamanan, dan studi lebih lanjut untuk memastikan pelestarian situs Gondang Ngawis sebagai kekayaan sejarah Gunung Kidul. Selain itu, tempat ini juga dilakukan penelitian oleh mahasiswa UGM. Situs Gondang bukan sekedar tumpukan batu, tapi warisan sejarah yang mengajarkan kita untuk menghargai masa lalu. Kini tugas kita untuk menjaga dan merawatnya, agar cerita ini tetap hidup untuk generasi yang akan datang.